Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Emma Umalasari, mewakili kelompok saya bersama teman saya, Soraya Eka Besari. Kami berasal dari Prodi Informatika, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai hasil review kami terhadap salah satu aplikasi digital yang menarik dan bermanfaat, yaitu Dailo, Mood Tracker, dan Microjournal. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah HCI dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi digital dapat mendukung aktivitas pribadi sehari-hari, khususnya dalam hal pengelolaan, mood, pencatatan aktivitas, dan pelacakan kebiasaan positif. Semoga melalui pemaparan ini, kita semua bisa memahami fitur, kelebihan, dan kekurangan dari aplikasi Dailo, serta bagaimana aplikasinya dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih aplikasi Dailo itu? Aplikasi Dailo itu adalah aplikasi pencatatan suasana hati atau biasa disebut mood tracker dan jurnal pribadi yang unik karena tidak memerlukan tulisan panjang. Dengan antarmuka visual dan icon, penggunaan hanya perlu menentukan mood dan aktivitas setiap hari tanpa repot-repot untuk mengetik panjang. Kemudian di sini ada fitur-fitur utama di aplikasi Dailo. Yang pertama ada pencatatan mood harian dengan icon. Yang kedua ada fitur keamanan. Yang pertama ada PIN, yang kedua ada sidik jari. Ada pelacakan kebiasaan, statistik dan grafik suasana hati, kostumisasi mood dan aktivitas, dan yang terakhir ada pengingat harian otomatis. Kemudian di sini saya akan memaparkan kelebihan-kelebihan dari aplikasi Dailo. Yang pertama, tidak perlu menulis panjang. Karena di sini Dailo itu dirancang untuk pencatatan harian tanpa mengetik. Cukup pilih mood dan aktivitas dari icon yang tersedia. Praktis dan cepat, cocok banget untuk orang yang tidak suka menulis panjang. Yang kedua, di sini tersedia grafik dan statistik mood. Di aplikasi Dailo menyajikan grafik suasana hati dan aktivitas mingguan atau bisa bulanan juga. Ini sangat membantu penggunaan melacak pola emosi, mengetahui penyebab stres, atau kapan mereka paling bahagia. Yang ketiga, di sini aplikasi Dailo itu privasi aman dan bisa dicadangkan. Karena di aplikasi ini memiliki fitur pengamanan seperti PIN, biometrik, atau biasa disebut sidik jari atau wajah, serta backup otomatis ke Google Drive atau iCloud. Jadi data tetap aman dan tidak hilang. Nah, yang keempat ini, kelebihan dari aplikasi Dailo yaitu kostumisasi tinggi. Nah, di sini kamu bisa mengedit atau menambah mood dan aktivitas sendiri. Bahkan bisa mengganti ikon dan warna. Ini membuat aplikasi terasa lebih personal dan sesuai kebutuhan tiap pengguna. Yang kelima, di sini kelebihannya adalah bisa melacak kebiasaan atau habit tracker, ya kebiasaan harian. Selain mood tracker, Dailo punya fitur untuk melacak kebiasaan seperti minum air, olahraga, tidur cukup, dan ini cocok buat kamu yang ingin membangun rutinitas sehat. Yang keenam, yang terakhir, ada pengingat harian otomatis. Di Dailo, kalian bisa mengatur notifikasi harian agar kamu tidak lupa mencatat mood. Pengingat ini bisa disesuaikan waktunya, membantu konsistensi. Nah, setelah kelebihan, di sini saya akan memaparkan kekurangan dari aplikasi Dailo. Yang pertama, fitur lengkap hanya di versi premium.
Walaupun Dailo bisa digunakan secara gratis, namun beberapa fitur penting hanya tersedia jika pengguna membeli versi premium atau berbayar. Yang pertama, contohnya ada ekspor data ke PDF, ada tema warna tambahan, pengingat yang bisa disesuaikan lebih fleksibel. Ini bisa menjadi kendala bagi pelajar atau pengguna yang ingin fitur lengkap tanpa biaya. Kekurangan yang kedua, kurang cocok ya untuk yang menulis curhat panjang ya. Di sini soalnya Dailo dirancang sebagai mikrojurnal, artinya lebih fokus pada pencatatan singkat dan visual. Pengguna hanya diberi ruangan kecil untuk menulis teks, dan aplikasi ini lebih mengandalkan icon mood atau aktivitas ya. Bagi orang yang suka mencurahkan isi hati atau membuat catatan panjang, Dailo mungkin terasa terlalu terbatas dan tidak fleksibel. Nah, yang terakhir di sini tuh insight-nya masih manual, belum ada analisis AI yang mendalami soal emosi. Contohnya, tidak ada saran otomatis berdasarkan pola mood, tidak ada analisis mendalam seperti hubungan antara aktivitas tertentu dengan mood negatif atau positif. Dailo memang menampilkan grafik mood dan statistik, namun semua analisis masih bersifat manual dan dasar. Jika dibandingkan dengan aplikasi yang sudah menggunakan AI, Dailo belum memberikan insight psikologis atau rekomendasi berbasis data. Nah, untuk aplikasi Dailo itu sangat cocok. Yang pertama itu untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin melacak mood atau yang ingin produktivitas ya. Yang kedua untuk pemula yang ingin mulai journaling tanpa ribet. Yang ketiga, pekerja dengan jadwal padat yang butuh catatan harian cepat. Yang terakhir, cocok banget untuk orang yang ingin memantau gejala mood, misalnya untuk kesehatan mental. Nah, di sini kesimpulan dari aplikasi Dailo adalah aplikasi mood tracker ringan yang sangat berguna untuk membangun kesadaran diri, membentuk kebiasaan baik, dan menjaga kesehatan mental. Cocok digunakan secara rutin karena simpel, visual, dan tidak memberatkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi Dailo, Mood Tracker, dan Mikrojurnal. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk melacak suasana hati, membentuk kebiasaan baik, dan menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa penjelasan ini tentu masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya sangat terbuka apabila ada masukan, pertanyaan, atau diskusi lebih lanjut dari Bapak dosen maupun teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.